Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gipari dari kelas TRKJ 5A dengan NIM 2301402012 untuk tugas praktikum PBO yang kedua. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat dengan judul Sistem Perpustakaan Digital Berbasis Java GUI dan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap data koleksi perpustakaan. Sebelum aplikasi Java bisa digunakan, kita perlu menyiapkan database terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan PHPMyAdmin, sebuah aplikasi berbasis web yang memudahkan pengelolaan data MySQL. Pertama di sini kita dapat mengaktifkan XAMPP-nya untuk dapat membuka PHPMyAdmin-nya. Di sini saya sudah aktifkan. Lalu PHPMyAdmin dapat dibuka melalui web browser. Di sini database sudah saya buat yang bernama perpustakaan_DB. Di perpustakaan_DB ini terdapat struktur. Yang pertama ada ID yang terdiri int, auto-increment dan berperan sebagai primary key. Yang kedua ada judul. Yang ketiga ada penulis dan ada jenis. Dengan struktur ini, setiap data koleksi perpustakaan akan tersimpan secara terorganisir. Lanjut, kedua, karena pada kelas kita akan menghubungkan ke aplikasi. Jadi kita akan membuka NetBeans. Karena pada koneksi database aplikasi Java sudah diarahkan ke JDBC, MySQL localhost perpustakaan DB, maka database yang dibuat dari PHPMyAdmin ini otomatis akan digunakan. Username dipakai adalah root. Password dikosongkan sesuai pengaturan default XAMPP. PHPMyAdmin juga bisa digunakan untuk melakukan uji coba langsung, misalnya menambah data lewat menu insert, melihat seluruh data lewat menu browser, mengedit data lewat menu edit, menghapus data lewat menu delete. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa database berfungsi dengan baik sebelum dihubungkan ke aplikasi Java. PHPMyAdmin berperan sebagai alat bantu visual dalam pembuatan dan pengelolaan database MySQL. Aplikasi Java akan mengakses database ini melalui koneksi JDBC. Sedangkan PHPMyAdmin mempermudah kita dalam membuat struktur tabel, mengecek isi data, maupun melakukan debug jika terjadi kesalahan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kelas-kelas tambahan yang digunakan untuk dapat menjalankan GUI-nya. Pertama, ada kelas koneksi database. Kelas ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL. Di dalam kelas ini terdapat 3 informasi penting, yaitu URL database dalam hal ini JDBC MySQL localhost 3306 perpustakaan DB. Ada username MySQL yaitu root, dan password yang pada contoh ini dikosongkan. Ini digunakan di password diisi kalau MySQL menggunakan password. Metode utama yang ada di dalam kelas ini adalah get connection.
Metode ini akan mencoba membuka koneksi ke database menggunakan driver manager. Jika koneksi berhasil, maka metode akan mengembalikan objek connection nantinya dipakai oleh kelas lain. Namun, jika gagal, maka akan ditampilkan pesan koneksi gagal beserta error yang terjadi. Dengan kata lain, kelas koneksi database adalah fondasi penting agar aplikasi bisa membaca dan menyimpan data ke dalam database. Lanjut, kedua ada kelas main GUI. Kelas ini sangat sederhana, tetapi penting. Isinya adalah metode main yang menjadi pintu masuk utama ketika aplikasi dijalankan. Di dalamnya digunakan Swing Utilities Invoke Later. Fungsinya adalah memastikan bahwa tampilan GUI dijalankan pada thread khusus yang disebut Event Dispatch Thread. Hal ini penting agar tampilan antarmuka aplikasi menjadi stabil dan tidak terjadi error. Kelas main GUI ini memanggil from perpustakaan yang merupakan tampilan utama aplikasi, sehingga bisa disimpulkan main GUI adalah titik start untuk menampilkan program utama. Ketiga, ada kelas from perpustakaan. Kelas inilah yang menjadi inti dari aplikasi. From perpustakaan adalah sebuah JFrame yang berfungsi sebagai tampilan antarmuka sekaligus pengatur logika truth. Di dalam from ini terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada from input, terdiri dari 3 buah JText file, yaitu untuk mengisi judul, penulis, jenis koleksi. Jenis koleksi bisa berupa buku, jurnal, ataupun majalah. From input ini digunakan untuk menambahkan data baru ataupun mengedit data yang sudah ada. Tombol aksi, ada 3 tombol utama dengan warna berbeda. Yang pertama ada tombol tambah berwarna hijau, berfungsi untuk menyimpan data baru ke database. Ada tombol update berwarna biru, berfungsi memperbarui data yang sudah ada. Dan yang ketiga ada tombol hapus berwarna merah, digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Tabel data bagian ini menggunakan JTable yang menampilkan seluruh data dari tabel koleksi database. Mohon maaf, saya ulang. Yang ketiga ada tabel data. Bagian ini menggunakan JTable yang menampilkan seluruh data dari tabel koleksi di database. Tabel akan menampilkan 3 kolom, yaitu judul penulis, dan jenis. Data ditampilkan secara otomatis setelah dipanggil melalui query SQL. Yang keempat ada fungsi CRUD. Fungsi create dilakukan saat menekan tombol tambah di mana data dari text field akan disimpan ke database dengan query insert. Fungsi read dilakukan saat aplikasi pertama kali dijalankan atau setelah update, yaitu dengan menampilkan seluruh isi tabel koleksi menggunakan query select. Fungsi update berjalan ketika pengguna memilih salah satu baris di tabel lalu mengubah datanya dan menyimpan kembali dengan query update. Fungsi delete berjalan saat pengguna memilih baris tertentu lalu menekan tombol hapus sehingga data dihapus dari database dengan query delete. Selain itu, from perpustakaan juga memiliki fitur tambahan, yaitu ketika pengguna memilih baris data di tabel, otomatis data tersebut akan muncul kembali di text field sehingga mempermudah proses edit dan hapus. Terdapat fungsi clear form untuk mengosongkan kembali text field setelah selesai melakukan aksi. Dengan ketiga kelas ini, aplikasi sistem perpustakaan digital dapat berfungsi secara lengkap. Kelas koneksi database memastikan aplikasi terhubung dengan MySQL, kelas main GUI sebagai titik masuk aplikasi, dan kelas from perpustakaan menyediakan antarmuka sekaligus logika CRUD. Melalui aplikasi ini,
dapat mengelola data koleksi perpustakaan, baik menambah, melihat, memperbarui maupun menghapus data dengan cara yang sederhana dan efisien. Lanjut, saya akan coba untuk running tampilan CRUD-nya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah muncul pop layar GUI Sistem Data Perpustakaan Digital. Izinkan saya memberikan satu contoh untuk judul buku. Pertama, tugas PBO 2. Untuk penulisnya Muhammad Rifki Gihari. Jenis terdapat 3, entah buku, jurnal, dan majalah. Kita coba pilih majalah. Klik tambah, otomatis akan muncul pop-up pada bagian GUI layar. Data berhasil ditambahkan. Data yang sudah kita isi tersebut akan otomatis muncul ke tabel bagian bawah. Semisal kita ingin mengubah atau terjadi kesalahan saat menginput data, kita dapat mengklik data yang pada tabel, lalu kita ubah, misalnya tugas PBO praktikum 2, dan namanya kita ganti jadi Rifki Gihari. Otomatis data berhasil diupdate. Yang sebelumnya tadi Muhammad Rifki Gihari dan tugas PBO 2, sekarang sudah berubah menjadi tugas PBO praktikum 2 dan penulis Rifki Gihari. Jika ingin menghapus data yang sudah terinput ke dalam tabel, bisa diklik kiri lalu klik hapus. Otomatis data berhasil dihapus. Seumpamanya nanti saat menginput data, kita dapat izinkan saya memberikan contoh. Pertama, judul dan penulis Muhammad Rifki Gihari. Jenisnya majalah. Klik tambah, data berhasil ditambahkan. Jika ingin mengecek data yang ditambahkan, kita dapat mengecek lewat localhost php-admin. Ini sebuah data yang sudah terinput di dalam tabel. Izinkan saya mengecek data tersebut melalui localhost php-admin. Bisa diklik di perpustakaan DB, lalu klik SQL, ketikkan saja /form koleksi, lalu klik go. Otomatis data yang sudah kita inputkan pada GUI tersebut akan masuk ke dalam localhost php-admin. Dapat dilihat terdapat judul tugas PBO 2, penulis Muhammad Rifki Gihari, dan jenisnya majalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata dan salah perkataan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.